Hai, Hai, salam salam Katolisitas. Katolisitas. Selamat berjumpa kembali di channel Katolisitas. Hari ini kembali kita melanjutkan dalam acara Breakfast Talk. Dan seperti biasa, ada keponakan kami, Stephanie dan Arnold. Arnold. Halo. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang apa nih sambil makan pagi? Ya, kita mau ngobrol-ngobrol tentang Seven Deadly Sins. Wah, topiknya sih serem juga ya. Tapi sebelum topiknya serem. sebelum kita ngomongin topik yang serem, kita doa dulu. Biar nggak serem. Oke. Sama-sama ya. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, in these thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke, ayo makan-makan. Nih nasi gorengnya. Udah. Makannya, udah. Udah. Makannya nggak boleh ngecap-ngecap katanya. Nanti nggak konsen. Yang nonton, yang makan sih konsen. Nah, Kadang udah seru makan jadi Lupa ya? udah lupa seru ya. makan, seru ngobrol. Awalnya dari mana dulu nih? Udah direkam belum ya? Udah. Oke. Kalau gitu kita mulai aja ya. Mandi Nah, dulu kemarin deh. nih aku ada baca-baca kan ya. Baca dari Wikipedia, terus dari sumber-sumber lain juga kayak. Jadi tentang Seven Deadly Sins gitu kan. Itu kan sebenarnya apa ya? Kayak kalau aku baca ya, itu dosa yang istilahnya misalnya sombong. Jadi kita terlalu berlebihan gitu atau misalnya greed gitu. Jadi apa? Kita menginginkan harta duniawi yang berlebihan gitu. Iya. Tapi sebenarnya kalau misal dalam tanda kutip itu tidak berlebihan itu gimana sih kalau menurut pandangan gereja Katolik? Maksudnya apa ya, kayak jadi kita memang butuh materi duniawi gitu kan. Tapi kalau misalkan kita nggak menjadikan itu sebagai utama tapi tetap kita berusaha untuk mencari, apakah itu termasuk dosa besar gitu? Iya. Maya balik sebelum masuk detail ke dosa per dosa, mesti lihat dulu apa definisi dosa. Dosa apa? Ayo, Fani. Tadi udah disebut kayaknya, tapi berhubung diulang lagi jadi Iya. mesti ngomong lagi. Jadi waktu live streaming keputus. Iya, Apa itu dosa, ya, Arnold? segala sesuatu yang kita lakuin dan bisa ngerusak relasi kita sama Tuhan gitu. Iya, ya. Dan itu bisa di dalam keinginan, pikiran, ya, perkataan maupun perbuatan. Iya, iya. Segala tindakan yang berbalik dari Tuhan. Maksudnya ada orang yang bahkan menolak Tuhan sama sekali, itu pun udah dasarnya dari dosa. Ya, memisahkan diri dari Tuhan. Ya, menolak Tuhan dan segala perintahnya. Nah, jadi balik ke pertanyaan Fani. Kalau itu adalah sesuatu yang wajar, nah hidup kan makan begini kan mesti dibeli. Belinya pakai apa? Pasti pakai uang, ya kan? Nah, sepanjang itu memang semuanya masih dalam batas yang wajar supaya bisa hidup, membesarkan anak-anak, mengirim anak-anak ke sekolah misalnya. Atau kamu setelah udah lulus bisa nanti kerja dan sebagainya. Ya ini bukan sesuatu yang dosa, malah harus, karena kamu harus bisa berdiri sendiri. Ya kan, semua orang berdiri sendiri harus. Malah ada Rasul Paulus bilang, katakan kalau kamu tidak bekerja jangan makan. Nah, ada ayat yang begitu kan, malah justru memang kita harus bekerja. Ya, memang untuk mencukupi kehidupan boleh, tapi kalau dicari sungguh-sungguh menjadi serakah atau apa ya, yang dipikir itu terus, jadi Tuhan dan keluarga menjadi nomor 2, yang nomor 1 tuh harus uang terus misalnya, kekuasaan terus biar dipandang hebat sama orang. Nah, disitulah letak dosa. Mungkin Tuhan nomor keberapa yang nggak jelas gitu, ya kan? Nah, ya itu dosa jadinya. Tapi kenapa bisa disebut dosa pokok? Iya. Loh. Ya kan? Kamu mau tanya Nah itu kenapa Wakil apa? ada 7 nih, ada 7 Iya, dosa ya. pokok kan banyak benar. banget Iya, dosa 7 nih. ya. Iya, Terus kenapa tujuh. dikelompokin jadi 7 gitu? Ya silakan dijawab sendiri. Iya, gereja mengatakan bahwa disebut dosa pokok karena dari dosa ini maka akan mengalir dosa-dosa yang lain. Jadi ini kayak pokoknya, kayak cabang gitu ya. Ini adalah cabang yang pokoknya, ada 7. Nah kemudian dari situ mengalirlah cabang-cabang yang lain. Dan kemudian dari dosa pokok ini mengalir juga kebiasaan-kebiasaan yang jelek. Ya.
Itu sebabnya dikatakan ini menjadi satu dosa pokok yang mematikan karena bisa membuat orang berdosa terhadap dosa-dosa yang lain. Nah, ada 7 yang memang disebutkan oleh Santo Gregorius ya. Dikatakan bahwa memang ada 7 ya. 5 berupa dosa spiritual dan 2 berupa dosa karnal ya, atau bodily ya. Nah, Pengen tahu nggak tuh apa tuh? Lagi nunggu nih supaya bisa tanya. yang dibilang 2 dulu deh, yang paling berhubungan dengan badan, ada 2 apa? Glutoni. Ya. Pokoknya makan terus. Jadi kalau orang yang pikirannya makan terus, nggak boleh loh ya maksudnya ya. Terus satu nah lagi. ini kita makan. Oh iya benar. Tapi saya jangan mikir makan terus kali ya. Terus 2 lust ya, nafsu. Nah terus yang 5 lagi tadi udah disebut tuh sama Fanny. Greed. Greed. Ada ayatnya berapa? 1 Timotius 6 ayat 10. Ayo, tahu nggak apa? Janganlah Akar dari segala dosa. cinta uang adalah kasih. Jadi cinta uang itu dari keserakahan ya. Pertama bisa uang, bisa ya pokoknya segala kesenangan yang lain ya. Ya jadi termasuk juga semua yang lain sampai melupakan Tuhan. Tapi yang pertama adalah 1 kesombongan. Nah, terus dosa yang pertama banget yang disebut mother of all sin itu adalah kesombongan. Kesombongan. Ya. Karena dosa ini bahaya sekali. Dosa manusia pertama adalah kesombongan. Ya, malaikat dosa Tuhan, ya. juga karena kesombongan. Ya. Jadi kesombongan itu paling bahaya. Kemudian tadi ada greed atau ketamakan. Ya. Nah, kemudian ada lagi tadi percabulan kan sudah lust ya. Kemudian ada envy atau dengki, iri hati. Itu 5 juga, tadi yang kamu lagi 5 yang itu loh, 5 yang spiritual. Jadi iri tadi sombong, serakah, iri. 2 lagi, ayo. Marah sama malas. Iya. Kalau yang orang kira-kira malas kenapa tuh, Van? Nah sebenarnya ini berhubungan juga sih, ini salah satu pertanyaan aku juga. Kayak, jadi kalau misalnya kita istilahnya kayak aduh nggak pengen ngapa-ngapain gitu, kayak kan biasa kan kuliah kerja gitu kan, kok rasanya males ya ngerjain, itu udah termasuk dosa belum? Maksudnya udah termasuk dosa besar gak sih gitu? Jadi kayak aduh capek ya, kayak pengen istirahat gitu. Ya, sebenarnya kan kalau jadi manusia gini loh, tendensinya itu mau cari apa yang baik itu dia ingin, ya. Apa yang susah dia nggak mau. Ya, ini tendensi awal gitu loh. Nah, tapi di dalam hidup ini ada yang kelihatannya enak tapi dosa kita harus jauhin. Tapi ada yang kelihatannya susah tapi bagus. Ya. Nah, kita harus deketin sebetulnya. Iya nggak? Misalnya contohnya kuliah. Ya memang mau nggak mau harus belajar gitu loh. Ya ada saatnya kan memang waduh susah banget sih. Ya memang harus belajar. Nah, orang yang malas harusnya dia untuk mencapai kebaikan itu walaupun susah dia tetap maju. Nah, orang yang malas itu dia diam atau mundur. Nah, sampai seberapa jauh dosanya? Kalau dia cuma sebentar doang, ya masih ada tolerir lah. Tapi kalau dia diem terus lama, idle, nggak ngapa-ngapain gitu, atau malah menghindari kesulitan itu, padahal itu sesuatu yang baik. Nah, kita udah jatuh di dalam dosa kemalasan ya. Tapi terutama juga malas yang dibicarain di sini, malas secara spiritual ya. Misalnya tahu kalau ke gereja atau berdoa itu baik, tapi nggak mau gitu, tidur misalnya. Pokoknya ke hal-hal rohani bodo amat lah, pokoknya saya nggak ada interest ke sana, nggak ada niat gitu ya. Nah ini yang membuat jadi gini kan, Rasul Paulus kan mengatakannya apa? Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi mesti benar-benar semangat ngerjainnya gitu ya. Nah ini kebalikannya, orang malah nggak peduli. Nah malah kayaknya nggak semangat gitu. Pokoknya jadi inilah yang disebut kemalasan, atau orang bilang apa? Asedia ya, atau sloth gitu tadi. Ini kayak orang suam-suam kuku.
Apa itu? Ya, som kuku. Lukewarm. Lukewarm, ya. Iya, jadi Panas, kalau nggak panas Rasul, nggak dingin. iya, Iya. Rasul Paulus bilang ya, kamu nggak panas, kamu nggak dingin. Makanya dilepehin aja. Wah, ada tuh di kitab Wahyu ya. Jadi ini bahaya. Kenapa? Karena ini orang seperti ini nanti lama-lama dia akan dengan gampang mengikuti arus. Udahlah, semua orang juga melakukan itu. Doa nggak usah lah. Semua orang juga bisa nggak ngapa-ngapain juga, nggak doa juga nggak apa-apa gitu. Nah, jadi orang yang song kuku dia akan ngikutin arus dengan arus dunia ini, ya, yang kadang sering berlawanan dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Makanya jadi bahaya ini. Kelihatannya malas gitu nggak apa-apa gitu, tapi bisa bahaya karena dia akan membawa kepada dosa-dosa yang lain kalau kita nggak hati-hati. Ya. Karena malas kan, jadi mungkin nggak ada Nggak perlu ide, Tuhan, gitu. ya browsing, nanti masuknya ke situs nggak benar misalnya, ya kan? Karena harusnya mengerjakan mungkin lebih giat belajar atau lebih belajar sesuatu yang baik, yang positif gitu. Tapi karena malas, nggak mau lebih susah-susah, nah akhirnya malah jatuh ke kebiasaan yang nggak bagus gitu. Iya. Tapi tadi sempat bilang nih kalau akar dari semua dosa itu pride kan, kesombongan Oh, gitu. kalau ya nggak tahu ya. Iya, Bisa dua ya. Ada yang bilang akarnya itu tadi Keserakahan atau- keserakahan. Tapi ini kalau Saint Thomas Aquinas bilangnya akar dari dosa keserakahan. Dosa yang pertama kesombongan itu kalau menurut Saint Thomas Aquinas, karena dosa tadi definisinya apa? A turning away from God kan. Jadi kesombongan itu udah mulai dosa. Nah, kalau kecenderungan keinginan tadi yang untuk tamak itu tadi, itu akarnya memilih untuk segala sesuatu yang bukan Tuhan. Ya, hampir sama ya. Nah itu yang aku lihat nih kan ada dua ekstrim gitu ya. Di ekstrim yang pertama tuh malas banget, jadi sampai nggak mau ngapa-ngapain. Tapi yang satu lagi nih ambisius banget gitu, terlalu pengen ngedapetin semuanya gitu. Nah itu gimana tuh caranya? Kita kan susah ya kalau misalkan nanti gue nggak boleh serakah katanya. Nanti lama-lama jadi males. Terus nggak boleh males nih, mesti rajin gitu kan, gue mesti dapet. Lama-lama jadi serakah gitu. Itu gimana tuh supaya ambisius maksud kamu. ya supaya nggak Iya. jatuh kan itu. Wah, Iya. bisa jatuh kiri kok nggak jatuh Kanan kanan kiri, tuh ya. ya kiri. Itulah sebabnya Saint Thomas mengatakan di dalam satu moralitas itu orang nggak boleh kelebihan, nggak boleh kekurangan. Ya. Karena bisa salah kalau kelebihan, bisa salah juga kalau kekurangan. Nah, orang yang misalkan tidak mau mencapai sesuatu yang baik, mungkin dia kekurangan, jadi kemalasan. Tapi kalau dia kelebihan, orang yang benar-benar mencoba dengan segala cara, dia akan sampai pada pride, akan sampai pada kesombongan. Ya, nanti lama-lama juga bisa greed, bisa tamak gitu. Nah, kita nggak boleh jatuh pada ekstrim yang ke kiri ataupun ekstrim yang kanan. Nah, kita harus jalan ada di tengah, seolah-olah ada kayak pagernya gitu loh. Nah, kita lama-lama punya satu intuisi. Kayaknya saya terlalu ke kiri deh, ya kan? Nanti pas kita belokin lagi, terus habis itu, saya kayaknya terlalu ke kanan deh, terlalu santai gitu loh. Kan misalnya contohnya orang tua kerja bagus nggak? Bagus. Dia harus menghidupi anak-anaknya, ya. Karena kalau misalnya dia malas, dia jatuh pada dosa kemalasan, artinya kurang. Ya. Tapi kalau dia kelebihan kerja mati-matian sampai tidak memperhatikan anak-anaknya, dia jatuh pada dosa yang lain. Ya. Sampai tamak itu bukan lagi keluarga yang penting, tapi sekarang uang yang penting. Ya. Dia udah cukup juga terus sampai mengusahakan sedemikian rupa sampai dia waktunya nggak ada untuk anak-anak, yang ada adalah untuk mencari uang sebanyak mungkin. Jadi dosa yang ke sebelah sana ada dosanya, kelebihan. Yang sebelah sini ada juga kemalasan, kekurangan. Harus di tengah-tengah ya. Jadi checklistnya berarti sejauh mana punya charity, makanya ya kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama, itu selalu yang jadi pagernya itu tadi kalau mau dibilang. Soalnya kalau orang yang misalnya malas banget nih, kan orang yang nggak peduli sama sekitar juga, itu kan
mungkin nggak peduli sama Tuhan, nggak peduli sama sekitar, jadinya pokoknya semaunya sendiri, males gitu ya. Tapi orang yang tadi Koko bilang apa, Arnold bilang apa, yang terlalu mengejar terlalu, itu juga sebenarnya pingin mengejar pujian atau apapun terarah pada diri sendiri ya kan. Jadi mungkin malah mengabaikan waktunya untuk Tuhan juga udah nggak ada, waktu untuk keluarga juga nggak ada. Ya jadi pagernya lagi tuh salah satunya lagi yang harus dilihat ya, sejauh mana semua tindakan kita itu membawa kita dekat pada Tuhan dan dekat pada sesama ya. Maksudnya mengasihi Tuhan dan sesama. Kita pernah makan sekarang. Oh iya, makan dulu yuk. Lagi seru. Oke. Nyambil. Tapi yang paling, menurut kamu yang paling susah ini dosa apa nih? Yang kayaknya tuh banyak orang melakukan, gampang Jadi ambil dilakukan ya, oleh supaya orang itu. kamu nggak kena yang merah-merah. Kalau aku pribadi tuh paling susah tuh 2. Pride sama envy itu susah sih. Nah ini juga kayaknya 2 ekstrim lagi nih. Jadi kadang ngerasa gini, Nih. nggak tahu ya orang-orang lain begini atau enggak. Tapi kalau misalkan ngelihat contoh lah sosmed gitu, Instagram. Nah ada orang yang hidupnya enak gitu kan, kayak wah jalan-jalan terus lah, atau punya beli mobil baru misalkan, wah ditunjukin loh ini mobil baru gue nih, nggak tahu sih itu baru atau sewa gitu kan. Atau punya orang. Nah punya orang atau ya macam-macam gitu kan. Kita kalau ngelihat kayak gitu kan rasanya kayak gue nggak boleh kalah nih gitu kan, gue nggak mau kalah sama dia. Nah itu jadi kadang aku ngerasa waduh ini iri bukan ya gitu. Tapi di satu sisi kalau misalkan giliran aku yang dapat misalnya dapat prestasi apa gitu kan, terus kayak wah aku pengen tunjukin ke orang nih gue bisa loh, gue layak dan pantas dihargain gitu. Akhirnya aku ngepost, tapi kayak itu jadi di satu sisi waktu aku ngepost mungkin nggak terlalu mikir waktu itu gitu ya. Tapi belakangan ini makin ngerasa kayak wah kok kayaknya gue ngepost ini kayak mau pamer gitu, kayak mau nunjukin wah gue tuh hebat gitu. Nah jadi kayak 2 itu tuh, nah kalau buat aku pribadi ya itu challenging sih, kayak gimana untuk jadi Supaya eksis ya. apa Supaya eksis. ya itu jadi belakangan aku sendiri juga nggak terlalu banyak main IG gitu. Nggak iya. uninstall. Iya. Itu soalnya emang temptation sekarang ya. Sekarang kan anak muda sekarang semua pada pakai gitu ya, banyak. Ya bukan cuma anak muda aja, sampai tempat II juga banyak yang senang post sesuatu lah di IG atau Facebook. Mereka menyampaikan juga kegiatan-kegiatan ya. Jadi secara tidak langsung, jadi ya itu ya, kalau orang bisa memaknainya bisa positif atau negatif ya. Kalau yang itu jadi kesannya seperti pamer. Ya. Tapi kalau ya memang balik lagi semuanya itu kita punya yang disebut kecenderungan terhadap dosa ya, concupiscencia kalau misalnya di gereja Katolik bilang. Makanya suatu fakta yang mungkin cuman foto gitu doang, tapi karena kita punya turunan dosa dari Adam dan Hawa, nah itu kita bisa membawa hati jadi iri. Nah, nanti kita kapan mungkin belajar selanjutnya ya. Sebenarnya kalau ada itu kan kita sebenarnya bisa menyikapinya, kalau negatifnya jadi iri, kalau positifnya ya ikut senang bersama dia lah. Gitu ya, tapi itu mungkin nanti dulu kita bahas yang lain lagi atau gimana? Tapi kalau kita lihat intinya dulu dari kesombongan. Kesombongan itu kayak penyimpangan akan kesempurnaan diri sendiri. Ya. Wah gimana tuh? Jadi kadang kita itu melihat diri sendiri baik itu sesuatu yang oke. Ya, bahwa saya diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Saya lahir dari keluarga yang baik, itu oke gitu. Tapi kalau kita melebihi apa yang sebenarnya ada dari kita, itu yang menjadi penyimpangan. Sebagai contoh misalkan kita tidak mengakui bahwa talenta kita datang dari Tuhan. Itu kan berarti penyimpangan. Kenapa? Karena seolah-olah
apa yang ada dalam diri saya itu adalah kekuatan saya sendiri. Dan itu bukan sebenarnya, ya kan? Oleh karena itu ini yang disebut sebagai satu penyimpangan. Nah, jadi orang yang sombong ini melihat bahwa segala sesuatu yang baik yang ada di dalam dirinya mungkin juga benar-benar baik, itu seolah-olah kekuatannya sendiri, atau dia melebih-lebihkan. Dia pikir dia baik. padahal padahal belum tentu baik gitu ya. Nah, orang yang seperti ini dia jadinya itu selalu mencari apa ya, pujian, vain glory ya. Dan Santo Yohanes Maria Vianney dia mengatakan begini, ini orang ini susah banget nih ya, karena dia akan memusuhi orang yang equal ya. Karena dia nggak mau equal sama orang lain, dia maunya di atas. Ya. Dia juga memusuhi orang yang di bawahnya. Karena yang takut yang di bawah jadi Nyusul. sama dia, ya kan? Atau dia juga nggak mau sama superiornya, karena dia letaknya di atas saya. Jadi kamu lihat ya, kalau di dalam kuliah misalkan, yang kayaknya sama-sama pinter, dia nggak suka, gitu. Tapi mau ngajarin yang kurang pinter, dia takut nanti jangan-jangan nilainya sama dengan saya, ya kan? Atau yang lebih pinter, lebih lagi, ya kan? Wah, kok dia melebihi saya ya? Harusnya saya yang paling atas. Ya, jadi ini kesombongan ini bahaya sekali ya. Nanti mengalirnya tadi, makanya ada dari satu kesombongan, kemudian yang satu adalah iri hati. Karena merasa diri itu adalah paling tinggi. Nah, iri hati adalah penyimpangan juga. Kenapa? Dia punya satu kesedihan akan sesuatu yang baik dari orang lain. Iya. Itu iri hati. Iya. Jadi kalau Bisa kamu lihat bisa orang senang gitu. nggak bisa lihat orang senang. Betul. Orang lain kayaknya sukses gitu, nilainya bagus. Nanti kemudian mulainya kayaknya dia udah tahu soalnya deh. Kayaknya ada yang bocorin ke dia nih. Jadi sebar hoax gitu ya. Bisa jadi sebar hoax, kemudian mulai menggosip, ya. Jadi memang ini iri hati juga bahaya sekali, ya. Dan hidupnya nggak pernah tenang, karena dia selalu melihat kiri kanan, jangan-jangan ada yang lebihin saya gitu ya. Merasa tersaingi. Ya. Padahal Tapi boleh nggak kalau misalnya rasa, dalam tanda kutip rasa tersaingi itu kita jadiin istilahnya bahan bakar untuk kita sendiri berkembang gitu? Boleh, tapi bukan dalam penyimpangan. Jadi yang baik adalah begini, kalau misalnya ada teman kamu misalkan dia nilainya bagus misalkan, kita turut bersuka cita. Ya, oh ya ada temen yang bagus, berarti kan kita punya temen yang pintar dong. Ya kan? Nah, tapi kemudian itu tidak menjadikan kita down, tapi saya juga maulah kayak dia gitu loh. Nah, kemudian kita tanya, kamu rahasianya apa sih kok sampai bisa nilainya bagus? Ya. Nah, itu menjadi bahan bakar bagi kita supaya lebih baik seperti dia gitu. Tapi tidak menjadikan kita iri hati. Nah, orang yang seperti ini harus menyadari bahwa memang Tuhan memberikan talenta yang berbeda-beda. Yang dua kan nggak protes sama Tuhan, dikasih talenta ada yang 5, ada yang 2 gitu kan. Kok Tuhan curang sih ngasihnya yang teman saya 5 gitu loh. Kok saya cuma dikasih 2 gitu loh. kenapa Tuhan? Tahu nggak? Kenapa dikasih Tuhan? Tuhan memberi beda-beda tiap orang. Karena sesuai ability-nya. Iya, sesuai dengan Iya. kemampuan kita. Iya benar. Jadi ya udah kita nggak usah iri hati sebenarnya. Tadi kan Arnold kan bilangnya bisa ada orang tuh nggak perlu iri hati Not, karena Tuhan tahu kemampuan kita, Dia percayakan kita segini. Ya udah dengan segini yang saya punya, kita usahakan sebaik-baiknya maksudnya. Nggak apa-apa. Nanti kan kalau yang dikasih 2 membuahkan 2 aja Tuhan udah berkenan kan, maksudnya udah dianggap baik hamba itu, ya kan? Jadi nggak apa-apa. Ada orang punya 5, dia kembangkan 5. Kita cuma misalnya 2, ya nggak apa-apa 2 juga kita kembangkan dari yang seadanya kita. Dan lagian kalau kita sadari bahwa talentanya kan beda-beda. Misalkan Iyo nggak bisa punya kemampuan kayak Arnold untuk coding. Ya kan, nggak ngerti gitu loh. Ya kamu punya kemampuan di situ. Tapi Iyo belajarnya beda, misalkan teologi. Ya dalam hal teologi
mungkin lebih baik ya, karena memang itu yang dipelajari. Jadi setiap orang menyadari kalau misalnya kamu punya bakat coding, saya harus bersyukur karena siapa tahu bisa membantu Katolisitas. Ya kan? Benar-benar. Fani punya bakat untuk hardware karena memang kuliahnya di situ. Siapa tahu mic-nya yang rusak juga. Jadi intinya nggak boleh susah ngelihat orang lain senang, nggak boleh senang ngelihat orang lain susah gitu ya. Benar-benar. Harus ininya melihatnya bahwa kita itu semua dari satu anggota keluarga besar Not. Mungkin itu bisa membantu kita. Jadi kan kalau ada salah satu anggota sukses jadi juara, kan seluruh anggota kan seneng kan. Saya punya adik juara gitu misalnya, ya udah kakak-kakaknya semua satu keluarga senang semua gitu, orang tua semua senang. Jadi, nah itu gambaran di surga sebetulnya. Jadi di surga kita tahu ada yang memang tingkatannya tinggi ya. Misalkan Bunda Maria, ada malaikat, ada Santa Santo, Mother Teresa. Nah, kita bersuka cita. Wah, memang mereka layak lah. Karena mereka benar-benar mengasihi Yesus gitu dengan begitu luar biasa kan. Tapi kita nggak jadi iri. Ya, kita turut bersuka cita. Santo Agustinus mengatakan, kenapa? Karena apa yang mereka miliki adalah milik saya. Kuncinya. Ya, sama seperti di dalam keluarga ya. Ada orang yang jadi juara, kita kan ikut senang. Karena saya ikut bangga. Ya, ini adalah kepunyaan saya, ini kakak saya, gitu adik loh, adik saya, ya gitu. Kan? Jadi apa yang kesuksesan mereka adalah kesuksesan saya. Nah, kita harus extend ke semuanya, ke teman kita, ya mungkin kalau yang lebih hebat ya ke orang-orang yang kita nggak suka gitu ya. Kalau mereka sukses ya kita ikut senang gitu ya. Wah, ilmu tingkat tinggi. Iya. Oke, berarti tadi kan udah pride, envy, terus ada greed, sama ada sloth. Oke, kita lanjut nih, masih ada 3 nih kayaknya. Yang mana dulu, Van? Yang mana? Wrath kali ya. Weh. Yang orang gampang kepancing emosi gitu kan. Wah. Kemarin aku baca sih, sebenarnya marah itu nggak apa-apa, tapi yang salah itu marah berlebihan gitu. Nah, tapi gimana sih kadar kita taunya marah berlebihan atau enggak gitu? Iya. Jadi marah itu, kalau Saint Thomas mengatakan bahwa ada sesuatu yang sesuatu yang tidak kita sukai terjadi, ya, dan kemudian kita menghadapinya. Ya, kalau kita menghadapi sesuatu yang dipandang sulit, ya, yang kayaknya itu menantang kita, itu maka terjadi satu kemarahan. Nah, kemarahan itu menjadi baik kalau kita marah terhadap ketidakadilan. Misalnya Yesus ya, dia kan juga marah. Kenapa? Ada ketidakadilan di dalam bait Allah itu. Orang-orang yang miskin gitu ya, mereka harus menukar dulu uangnya segala macam, korbannya di sana. Jadi bukan marah sama orang miskinnya, marahnya sama pedagangnya di sana yang curang dan sebagainya ya, menambah berat pada orang-orang yang mau membawa kurban ke bait Allah. Jadi ada ketidakadilan kan. Nah, apa yang kemarahan Yesus adalah kemarahan karena ketidakadilan. Itu sebabnya disebut just anger. Ya. Jadi marah yang memang adil gitu ya. Nah, sebaliknya ada marah yang berlebihan. Nah, anger ya di sini adalah berlebihan. Kenapa? Karena dia melebihi batas keadilan. Jadi kalau misalkan marahnya itu sampai apalagi tidak terkendali, sebagai contoh misalnya orang tua, bisa aja marah sama anaknya, ya, dia mendidik. Nah, tapi kalau marahnya dia tidak terukur, nah dia melebihi batas keadilan. Misalkan dia ngomong kasar, habis itu oke, kamu sekarang nggak boleh ini komputer, habis itu ditapokin. Nah, ditapokinya segala macam itu melebihi batas keadilan ya, sampai kemudian menyakiti hati anak tersebut. Jadi katanya kalau di kitab suci yang membuat anakmu menjadi tawar hati, ya kan? Nah, kenapa? Karena melebihi
apa yang harusnya batasnya itu loh. Harusnya nggak sampai segitunya gitu ya. Jangan sampai segitunya lah. Kenapa? Karena kalau udah marah, biasanya itu sampai menyakiti itu loh. Ya, kan kamu kadang misalnya kalau orang tua menegur kamu ya dengan baik, kamu tahu dia marah, orang tua kamu misalkan ya. Tapi kamu tahu juga ini salah saya gitu. Ya, jadi yang penting kan sebetulnya di dalam kemarahan orang tua itu mendidik kan, supaya kamu jangan mengulangi lagi gitu. Tapi kalau ditambah lagi marahnya itu sampai mengeluarkan kata-kata, kamu anak yang gini gitu. Kamu anaknya siapa? Iya, kok tanya anak itu? Anaknya dia. Nah, itu membuat anak jadi sakit hati. Di satu sisi bukannya membangun bahwa anak itu tidak mengulangi lagi, malah dia punya kepahitan. Nah, dia berarti udah melebihi. Jadi kita juga harus hati-hati kalau misalnya ada satu kemarahan, ketidakadilan sama teman-teman kita, ya kita harus menyatakan sikap bahwa oke, ini salah gitu ya. Tetapi tidak boleh terlalu berlebihan sampai kata-kata yang dikeluarkan itu menyakitkan hati mereka. Ya. Balik ini tadi cerita orang tua yang marah sama anak. Kadang zaman sekarang kebalik, ada anak yang malah marah sama orang tua. Nah, ini juga malah double dosanya ya. Karena kalau di dalam 10 perintah Allah itu kan 3 perintah pertama kan berkaitan dengan Tuhan ya. Kan jangan ada Allah lain di hadapanku. Terus apa? Menyebut Allah dengan Tidak hormat. Yang ketiga apa? Kuduskan Hari Tuhan. Nah, ini 3 itu untuk Tuhan. Nah, yang keempat sampai 10 ini untuk sesama ya. Yang keempat apa yang pertama? Hormatilah orang tua. Nah, jadi kalau tadi marah tapi terus marahnya sama orang tua. Nah, jadi ini melawan yang pertama yang kan terus ya? Iya, buat sesama yang pertama. Jadi pertama tuh orang tua dulu, baru yang kelima itu jangan membunuh. Nah, sedangkan membunuh aja udah dosa yang berat kan. Nah, ini melawan orang tua juga nggak boleh ya. Tuhan tidak berkenan, apalagi ini tadi lagi bahas soal marah. Kalau kayak ngomel-ngomel gitu, jadi nggak marah nih, tapi kayak misalkan musuh gitu, kayak gimana sih? Musuh-musuh. Kesuh. Ya, kayak ada, ya apaan sih, ini nyebelin banget gitu-gitu. Ini dosen kok begini-begini gitu, atau ini kok begini. Nyindir saya ya. Enggak sih. Iya. Ya, soalnya orang tua juga bisa diartikan pihak otoritas ya. Otoritas bisa dosen, bisa pastor, bisa guru, bisa segala ya. Wah, ya benar juga tuh. Jadi, tapi kan tadi anger itu tadi yang memang salah satunya, buahnya kan bisa banyak ya. Salah satunya memang yang bisa kehilangan kendali. Nah, itu yang memang kita harus hindari. Ya, kalau misalnya ribut begitu sesekali ya kita bisa melihat nggak sepatutnya, tapi bobotnya tentu lain daripada orang yang memang langsung marah openly gitu ya, terus sampai kamu kehilangan kendali. Nah, itu yang memang nggak boleh ya, walaupun bukan berarti bahwa orang yang artinya yang istilah kamu apa? Ngomel-ngomel kesuh-kesuh ya tetap harus diperbaiki, tapi itu yang level yang sampai mau membalas dendam, kalau misalnya kita melihat di film-film Korea atau film-film silat misalnya, itu kan dari marah itu bisa nanti macam-macam, itu bisa ada yang malah jadi membunuh, jadi apa ya, awalnya dari marah. Ya. Cuma ya memang lama-lama kita harus bertumbuh lah. Jangan sampai misalkan kadang kita kan tadi kesuh-kesuh, ngomel-ngomel gitu. Ini kelihatannya saling menyindir ya. Jadi kalau orang ngomel-ngomel, kadang kita kurang menempatkan diri sebagai dia, sebagai orang yang kita omeli gitu. Nah, menurut beberapa santo-santo ya, kita juga pada saat kita melihat sesuatu yang tidak senang terhadap orang itu, kita harus membuat satu excuse buat orang itu. Oh, mungkin dosen ini kayaknya mungkin mikirnya gini deh. Ya kadang kita nggak lihat, karena kita kan kalau marah itu blind.
Ya kan, kayaknya pokoknya lihat dari satu Orang tuh sisi salah saja, terus. salah terus gitu loh. Ya apalagi kalau udah nggak seneng sama satu orang, dia lakukan baik juga salah gitu pokoknya. Nah, kita harus mencoba membuat Kok ketawa, excuse. Pan? Membuat excuse buat orang itu. Oh, mungkin dia mikirnya begini. Oh, mungkin dia maksudnya baik dari sisi ini gitu. Jadi lama-lama hati kita, oh ya oke. Minimal saya tidak membuat satu judgmental lah. Ya. Ya udah, dia melakukan itu, tapi saya nggak usah mikir terlalu jauh. Ya, kalau terlalu jauh itu mikirnya itu bisa yang negatif ya. Ini pasti ini nih, pasti ini gitu. Jadi Padahal semua belum tentu litani, betul. litani prasangka kemarahan itu muncul di hati kita gitu loh. Itu yang makanya jadi dari satu dosa bisa ke dosa yang lain. Kan dari marah terus lama-lama kita jadi negative thinking kan. Terus mungkin karena negative thinkingnya itu kita lanjutannya jadinya kita ketus. Ketusnya bukan cuma sama dia doang, mungkin sama orang lain yang nggak tahu menau pun kita ikut marah gitu. Nah jadi merembet gitu loh. Kalau marah-marahnya di sosmed gitu kan sekarang kalau ada istilahnya sumbu pendek tuh. Kalau sumbu pendek. di komen gitu kan marah-marah, berantem gitu kan, debat jempol gitu. Iya. Nah itu gimana tuh? Termasuk dosa juga berarti. Soalnya jadi kita kayak ngeluarin sampah sebetulnya. Iya nggak sih? Kamu keluarin sampah, orang lain keluarin sampah. Jadi kan artinya mengkotori keduanya. Jadi kalau kita pikir, sebetulnya setiap kali kita nulis di dalam media sosial, ya kita harus pikir, apakah ini berguna atau enggak? Ya, untuk kebaikannya. Kadang kalau misalnya nggak berguna sama sekali, ya mendingan kita diem. Ya, atau komennya dihapus aja udah. Daripada memancing kita untuk melakukan sesuatu yang salah, ya. Jadi kita harus wise juga. Nah, kita harus minta rahmat Tuhan ya supaya kita dikasih hikmat, kebijaksanaan bagaimana menyikapi hal-hal seperti ini. Ya. Dan juga kita dengan rendah hati aja kali mesti menerima bahwa tidak bisa kita menyenangkan hati semua orang. Di dalam dunia ini biar bagaimanapun juga apapun yang terbaik kita lakukan pasti ada orang masih aja nggak seneng, masih aja ada orang marah, ya kan? Nah jadi ya kita nggak usah ingin membetulkan atau membuat jadi itu nggak bisa lah. Tadi ikut misa pagi, pastinya live streaming kan, terus ada orang datang ke dia, Pastor tolong dikasih subtitle, ya Dikasih papanya itu, dia papanya udah tua katanya. gitu loh, lebih enak kalau baca subtitle. Ya. Habis itu dikasih subtitle. Habis itu ada orang datang lagi ke dia. Itu subtitlenya mengganggu. Coba dihapus aja katanya. Hapus aja, jadi bingung mau Serba kemana, salah. serba salah gitu. Iya. Nah juga dalam hidup sama, ya. Ya. Kita nggak bisa nyenangin semua orang. Makanya karena orang berubah-ubah, mendingan kita nyenangin Tuhan yang berubah. Ya. Oke. Lanjut kok, dua lagi kok. Oke, ini yang seru nih, mau bahas last nih. Wah. Nah, sekarang kan kalau ini ya yang aku sering ketemu gitu di IG gitu. Nah, kadang orang kalau foto, terutama cewek gitu ya, cowok mungkin ada juga sih. Cewek gitu kalau ngepost foto yang seksi, terus bajunya kayak kurang bahan gitu. Nah itu like-nya banyak gitu kan. Nah itu sebenarnya kalau kita nih, terutama cowok-cowok gitu kan, kadang kalau ngeliat itu kan kayak, ih cakep ya nih cewek gitu, ih cantik ya gitu. Nah itu sebenarnya udah termasuk last belum sih gitu, kayak sampai mana kita ngelas, sampai mana kita enggak last gitu. Kalau Yesus bilang bahwa barang siapa melihat wanita dan menginginkannya. Nah kuncinya di situ, dan menginginkannya. Kalau melihat wanita, ya kadang kita jalan-jalan di mall misalkan, tiba-tiba ada wanita yang kelihatannya seksi lewat gitu. Mungkin kita lihat gitu loh. Nah kuncinya adalah begitu melihat wanita begitu dan kemudian kita menginginkannya, menjadikan dia sebagai satu objek ya seksual. Pada saat itu sebetulnya kita berdosa ya. Nggak harus langsung pada saat ketemu, pada saat pulang pun kemudian kita masih terbayang dan menginginkan wanita itu. Nah kita berarti berdosa di dalam keinginan. Nah hati-hati karena dosa di dalam keinginan ini
kalau terus dibiarkan seperti kita mengunyah-ngunyah gitu ya, nanti lama-lama itu tinggal tunggu waktu, itu akan menjadi satu perbuatan, entah berupa pornografi, ya nanti akhirnya tergoda untuk lihat gambar-gambar yang atau video yang kacau, atau juga bisa di dalam perbuatan. Nah, makanya cara paling bagus untuk mengatasi godaan ini adalah begitu sampai pada keinginan harus di stop, atau menghindari kesempatan berbuat dosa. Itu paling bagus ya. Contohnya misalnya apa? Kalau misalnya orang tua kalau anak-anaknya belum terlalu dewasa, ya dia naruh komputer mungkin jangan di setiap kamar. Ditaruhnya di kamar tamu. Atau kamar apa? Meja makan atau di ruang tamu gitu ya. Nah, di ruang tamu itu jadi banyak orang lewat, ya kan? Sehingga menghindari kesempatan bagi anak-anak itu untuk berbuat dosa. Tapi zaman sekarang susah, semua punya handphone. Iya, saya punya. Tapi kan ada internet positif. Benar. Nah, terus kalau misalnya nih kebalikannya gitu ya. Kalau tadi kan misalkan cowok yang ngelihat cewek gitu ya. Tapi kalau misalkan cewek, wah, gue pengen supaya gue pakai baju yang kurang bahan gitu kan supaya orang like. Nah, itu dia termasuk kelas atau enggak gitu sebenarnya? Karena ya mungkin karena teman-teman gue nggak tahu ya kalau cewek gimana mikirnya ya. Kayak mungkin aja kan dia mikir teman-teman gue kayaknya ngepost gini nggak berani gitu kan. Ya kalau sekarang kayaknya lebih banyak gitu. Nggak tahu kalau teman-teman aku sih banyak yang mungkin dia berani gitu bajunya. Nah, itu sebenarnya apa ya, maksudnya itu benar nggak sih gitu? Iya, sebenarnya kan Tuhan maunya kita kan menerima orang tuh keseluruhannya ya, bukan cuman maksudnya lihat dari luarnya doang. Jadi dari istilahnya penampilan fisik gitu. Tuhan maunya, Tuhan kan ciptakan kita menurut gambar dan rupanya itu justru sebagai makhluk rohani, maksudnya makhluk yang punya bisa mengenal, bisa mengasihi Tuhan dan orang lain ya. Nah, kalau kita expose cuman luarnya kita, itu tujuannya apa? Balik lagi, nanti tujuannya itu dapat like atau dapat pujian, dapat apa? Mungkin dianggap cantik atau apa ya, atau keren kalau cowok yang melakukan. Nah, kan balik lagi berarti menempatkan diri sendiri sebagai pusat. Minta dianggap lebih baik daripada orang lain ya. Nah, di situ jadi last tadi sebenarnya ada akarnya juga lagi kepada apa? Sombong lagi. Pride lagi. Jadi kita bisa ngelihat ini saling berkaitan semua gitu. Kebetulan memang yang dia agungkan itu penampilan fisiknya dia, tapi sebenarnya di balik itu ada yang lebih mendasar lagi, yaitu pride-nya gitu. Ya, jadi ini memang namanya dosa pokok nih, saling berkaitan dan semuanya tuh bisa menjauhkan diri dari maunya Tuhan. Maksudnya Tuhan punya rencana apa buat kita menjauh. Ya. Terus kalau ini kebalikannya lagi nih kan, kalau tadi Yesus bilang mikirnya kebolak-balik terus. Misalnya kan kalau kamu menginginkan melihat seorang wanita dan menginginkannya kamu berbuat dosa. Nah, kalau cewek gimana? Misalkan dia ada struggle lust-nya juga nggak? Sama ya. Lust itu kan macam-macam ya. Lust itu buahnya apa ya kalau di ini menurut macam-macam, ada pornografi, masturbasi, percabulan, selingkuh ya. Terus tadi pornografi ya. Nah, itu soalnya gini, kita nggak mengatasinya sekarang, nanti timbulnya besok-besok bisa ke bawah lagi. Sudah punya keluarga pun, sudah punya istri pun yang harusnya dia setia gitu. Kalau ini tidak diatasi, nanti juga istri satu kurang gitu. Maksudnya masih mau selingkuh ini itu.
Kalau pikir, kalau misalnya dapat wanita yang cantik gitu, nggak mungkin selingkuh. Tapi kan dalam kenyataan ada banyak perkawinan yang kelihatannya istrinya cantik sekali gitu, juga ada selingkuh juga kan. Kan jadi kayak nggak ada habisnya ya. Kalau kita lihat ada sesuatu yang disebut sebagai vice. Vice itu adalah kebiasaan buruk di jiwa. Ya, ini lawannya, kebalikannya, yang kata kamu itu kebalikannya adalah virtue, ya kebajikan. Nah, kebajikan itu adalah kebiasaan baik di jiwa. Iya. Ya. Nah, sedangkan yang vice itu kebiasaan yang jelek di jiwa, karena memang dibangun berulang-ulang. Makanya kalau sedikit nggak dikikis, dia lama-lama nggak apa-apa gitu loh. Pornografi misalkan, nanti lihat lagi, nggak apa-apa, semua orang melakukan. Nanti lihat lagi, nggak apa-apa. Lama-lama itu sesuatu yang refleks dari jiwa. Kalau lagi anu komputer, cek ke situsnya pasti pornografi gitu. Karena udah kebiasaan di jiwa. Nah, itu bahaya. Kalau udah menjadi satu kebiasaan yang jelek, ini perlu rahmat Tuhan yang besar pada saat yang bersamaan. Perlu juga kemauan dari kita untuk bisa benar-benar ngubah. Kayak misalnya orang mau keluar dari rokok selama 20 tahun. Ya. Susah loh. Setengah mati kan. Susah. Jatuh bangun dia. Kadang Ada yang bisa, kadang enggak. tapi ada yang kebanyakan sih merasa susah ya. Ya. Tapi nanti ada akan bolak-balik yang bisa, terus. tetap Ya, ada yang rokok lagi ngerokok enggak, sampai ada satu titik stop. Ya. Jadi hati-hati terhadap kebiasaan yang jelek. Tapi itu agak miris juga sih, soalnya waktu sempat googling, ternyata dari 10 websites itu nomor 5 atau nomor 6 most visited sites itu Pornhub kalau nggak salah. Iya, Iya, iya. memang. Nah itu Iya. karena mikir gini sih, kayak apa sih yang ngebuat seseorang kalau narkoba atau rokok gitu kan, Iya, oke, obvious gitu kan, kanker atau apa. Tapi kalau seseorang dia punya dorongan, gue mau stop pornografi gitu, kayak motivasinya tuh harus gimana ya kan? Tadi kan ada selain rahmat Tuhan harus ada Dari kitanya ya, sendiri ya, mau nah itu ya. apa yang membuat kira-kira seseorang mau move dari sana gitu? Kalau ngelihat dari kebajikan lawannya adalah chastity. Jadi kemurnian jiwa. Ya, karena kemurnian jiwa itu kita ingat lagi bahwa berbahagialah yang suci hatinya. Karena dia akan melihat Allah. Ya, jadi kesucian itu sangat penting. Ya, kenapa? Karena kalau kita nggak murni hatinya, sebetulnya itu Saint Thomas mengatakan hati kita kayak cloudy. Cloud, ada cloudnya gitu, sehingga kita nggak bisa ngelihat secara jelas. Ya, nah, kayaknya menurut saya sih orang tersebut harus melihat keseluruhan dirinya sebagaimana diciptakan menurut gambaran Allah. Jadi dia nggak melihat secara khusus hanya tubuhnya saja. Karena kalau orang terfokus pada tubuhnya, maka dia mencarinya kebaikan tubuh yang kayaknya hanya memenuhi satu gratification pleasure. Ya, jadi misalkan ya saya lagi kepengin ya untuk seksual, ya harus dipenuhi. Nah, sebetulnya dengan cara seperti ini, manusia itu menurunkan derajatnya menjadi seperti binatang. Karena nggak ada reason lagi yang melebihi dari impulsnya dia. Kayaknya impulsif gitu, pengen harus dipenuhi, kayak lapar. Ya kan? Lapar harus makan gitu. Ya kan? Nah, jadi orang tersebut harus punya satu melatih pengendalian diri juga. Itu sebabnya di gereja Katolik ya kita harus pantang hari Jumat misalkan. Untuk apa? Juga melatih pengendalian diri dari hal kecil. Karena pada saat kita lagi pantang, yang biasanya daging nggak menarik, pada saat pantang kayaknya enak banget gitu. Pada saat By the way, yo kemarin pantang apa enggak ya? Enggak. Nah, pada saat itu sebetulnya itu kita melatih, oh ya enak gitu loh di depan mata, tapi saya nggak mau secara sadar. Jadi kayak badannya mau, Iya. tapi di dalam otak kita enggak, saya nggak mau, memilih untuk tidak mau. Nah, artinya kita menempatkan akal budi kita di atas keinginan tubuh. Ya, karena kalau keinginan tubuh dipenuhi terus, wah bisa bahaya. Ya, sama binatang juga sama ya. Iya. Apalagi kuncinya gitu supaya bisa keluar dari itu. Iya,
Ya sama sih, hampir sama ya. Soalnya kalau orang sebenarnya menempatkan seksualitas tuh paling tinggi, maksudnya kenikmatan seksual tinggi ya, senang pornografi dan segala macam yang negatif ya. Kan di situ ada percabulan, perselingkuhan, terus yang masturbasi dan sebagainya. Nah, dia akan menganggap dirinya atau orang lain itu sebenarnya seperti objek, bukan seperti pribadi. Nah ini yang jadi masalah ya. Misalnya kalau kita seperti itu terus, kita merit pun payah. Berarti kita nganggap pasangan kita tuh cuman objek doang sebenarnya. Objek untuk memuaskan saya. Nah ini kan jadi masa begitu? Harusnya kita punya kasih yang tulus, saling mengasihi, saling memberi. Kita tanya dia lagi masalahnya apa, atau kita bisa bantu apa. Nah ini malah semua kalau orang yang pusatnya cuman keinginan sendiri, lust gitu ya, dia akan mikirnya pokoknya saya mau pasangan saya harus melayani saya, atau saya boleh melakukan apa aja nanti sehubungan dengan pornografi sama segala yang masturbasi dan sebagainya. Nah akibatnya juga ada apa-apa nggak akan cari Tuhan juga, pasti larinya ke situ gitu. Nah, jadi ini yang disebut juga kan tadi kalau ditanya definisi dosa apa tadi? Menjauhkan kita dari Tuhan. Dan menjauhkan kita dari apa yang harusnya Tuhan inginkan. Ya, maksudnya kita jadi orang yang utuh gitu. Jangan cuma ngelihat yang fisik aja gitu ya. Itu memang kalau orang dosanya arahnya ke sini, ke nafsu ini sulit. Karena dia udah terbiasa pokoknya yang dicari dan yang dikejar itu hanya yang badani ini tadi. Nah, ini kayaknya nyambung sama yang nomor 7 nih. Iya. Tentang glutoni ya. Itu kan juga makan berlebihan, minum berlebihan gitu. Gimana kok? Nah, itu kayak kenapa dosa gitu ya kalau makan berlebihan. Padahal kan kalau makanannya kayak all you can eat gitu, wah semakin banyak semakin nggak rugi gitu kan. Kenapa dosa kalau misalkan glutoni makan banyak banget gitu? Iya, kenapa gitu? Kenapa nih? Aduh. Sebenarnya mungkin ini ya, glutoni itu lebih kepada jadi yang menjadi itu tadi ya, pusat atau tujuan utama untuk menyenangkan, makan sebanyak-banyaknya sampai juga melupakan untuk berbagi sama yang lain. Ada orang yang jauh lebih kurang dari kita bahkan nggak pikir ke sana. Mikirnya cuma saya pokoknya mau makan ini. Makin banyak atau makin mahal makanannya, makin mantap misalnya. Nah ini justru kita mesti melihatnya, lah di luar sana ada banyak orang yang susah makan gitu loh. Terus ini makan berlebih-lebihan misalnya. Nah ini balik lagi ya, apa ya namanya yang untuk menjaga di tengah-tengah itu loh. Pagarnya kasih pada Tuhan, kasih pada sesama. Ini membuat saya berfokus pada diri saya sendiri, apa membuat saya mau makan ya, terus tapi saya ingat nih banyak orang malah nggak bisa makan misalnya. Ya daripada saya makan jor-joran, apa nggak mendingan saya makan, ya memang tetap biarin masih kenyang, tapi saya berbagi sama orang misalnya. Atau minimal jangan membuang makanan. Ya. Itu bentuk yang paling nyata ya. Jadi jangan sampai karena kita ngambil terlalu banyak, akhirnya sisa-sisa gitu. Dibuang. Iya dibuang, yang di all you can eat gitu, kadang orang buang Iya, gitu, iya. banyak banget gitu. Terus habis itu dibuang. Sisa-sisa gitu di meja. Nah itu menjadi salah ya. Karena kita nggak mengingat bahwa begitu banyak orang-orang yang nggak punya makanan. Dengan makanan yang tersisa ini sebetulnya ada orang yang benar-benar membutuhkan. Ya. Belum dimakan. Mati. Ini nggak mau nyisain sih sebenarnya, cuma karena takut ngecap aja nih. Nggak ada yang komen lagi, nggak fokus. Kita ngambil minum dulu. Apa lagi Fani? Berarti sebenarnya kalau kayak kita makan all you can eat itu boleh dong, kalau misalnya yang penting nggak nyisa dong gitu. Iya. Dan kemudian kita juga harus berpikir untuk membagi ya.
Ya jadi nggak cuma mikir diri sendiri, pokoknya memuaskan diri sendiri, tapi dengan cara yang berbeda, entah mungkin lewat kolekte, mungkin lewat apa dengan cara apa saja gitu ya. Kita berpikir untuk membagi kepada sesama kita. Iya. Gitu. Nah, terus mau nanya lagi sih, ini berhubungan sama glutoni juga. Kan kayak biasa kita suka minum-minum alkohol gitu kan. Tapi apa namanya? Kemarin aku baca yang salah itu kalau sampai misalnya mabok kita nggak bisa kontrol gitu. Cuman kadang gimana ya, kayak misalnya nih kita biasa minum bisa 1 gelas gitu. Tapi kadang-kadang kalau orang lagi sedih gitu misalnya, itu dia minum setengah gelas aja tuh sebenarnya udah nggak kuat gitu. Tapi dia kayak ya kan biasanya gue minum 1 gelas gitu, nggak apa-apa lah kayak gitu. Itu sebenarnya udah masuk dosa atau belum sih? Ya kalau Kebanyakan nonton film Korea ya. saya juga baru tahu kalau sedih setengah gelas jadi Nggak tahu sih. Tapi kayak suka baca gitu katanya kalau apa berhubungan juga sama kondisi mental kita gitu. Intinya sebetulnya gluten itu terletak pada kelebihan itu, berlebihan. Ya, jadi makan yang berlebihan, minum yang berlebihan sehingga menimbulkan satu efek yang negatif. Baik secara mental maupun bodily ya terhadap tubuh. Nah, minum juga sama ya. Nah, setiap orang punya takaran masing-masing. Kayak ini Nggak bisa makan minum. tape aja udah mabuk. Ya udah, kalau gitu jangan makan tape. Ya. Ayo kalau misalkan minum bir dan lebih dari 1 kaleng udah pusing gitu. Ya udah jangan minum lebih dari 1 kaleng. Ya. Nah, jadi setiap orang harus tahu batasannya. Bukan berarti kita pukul rata sama sekali nggak boleh. Itu juga enggak, ya. Tetapi segala sesuatu yang berlebihan itu yang bisa menyebabkan kita bisa berbuat dosa yang lain. Coba efeknya. Orang berlebihan minum alkohol. Kalau di Amerika itu ya, itu nggak seperti di sini. Begitu lampu hijau, orang langsung terjang. Berharap orang lain yang merah pasti stop. Jadi begitu ada orang mabuk, begitu merah dia masih jalan, udah pasti tabrakan luar biasa beratnya. Ya nggak usah di Amerika lah, di sini kan orang yang mabok kalau pagi-pagi misalkan, terus nanti nabrak orang yang lagi lari pagi atau orang yang lagi duduk di pinggir jalan makan, ketabrak juga karena kan berarti mencelakakan orang lain. Dari sesuatu yang simple karena kita nggak bisa mengontrol dari minuman yang beralkohol, akibatnya itu bisa parah sekali. Sampai orang kehilangan nyawa, akibatnya keluarganya berantakan. Jadi banyak sekali rentetan yang lainnya. Pokoknya yang berlebihan nggak bagus. Kayak misalkan orang coklat bagus nggak? Bagus. Tapi coba kamu setiap hari makan coklat yang banyak, pasti diabetes. Bukan coklatnya salah, tapi yang berlebihan itu. Kalau sesekali sepanjang itu nggak mengganggu, nggak jadi masalah ya. Ya orang mengatakannya begitu. Durian dosa nggak makan durian? Oh tidak. Tapi kalau kebanyakan, Ya dosa Nggak bisa gitu ya. 11-an dosa. Durian nggak dosa nih. Tapi batasannya nggak makan durian, jadi nggak boleh makan. untung kamu nggak doyan nonton. Nggak ada temannya nih. Tapi nih, ini mungkin tadi kan kita udah bahas 7-7-nya nih. Terus ini mungkin kaitan sama breakfast talk sebelumnya. Kan saya sempat ngomong kalau misalkan seseorang meninggal dalam keadaan dosa berat, berarti dia akan langsung masuk ke neraka gitu kan. Nah, kalau 7 dosa pokok ini tuh masuknya dosa berat, dosa ringan atau gimana ya? Oh, itu mesti ada ketentuannya dulu. Dosa disebut berat kalau apa? Nah, ada 3 ya. Objeknya berat. Jadi tadi itu 7 dosa pokok itu berarti objek yang berat ya. Maksudnya kalau itu apalagi efeknya juga berat, misalnya apa tadi anger yang lagi kamu dikatakan misal lagi marah sampai nggak mau ngampunin orang yang masih mangkal banget gitu ya. Nah ini sampai terakhir pun
Apalagi marahnya itu sampai luar biasa ya, sampai mau fitnah dan sebagainya. Nah, nggak bertobat sampai akhir. Nah, ini ada dua lagi. Objeknya besar, dia tahu kalau marah perbuatannya dia itu salah. Yang ketiga, meskipun dia tahu dia itu mencelakai orang lain dengan kemarahannya tetap dilakukan juga. Nah, itu dosa berat gitu. Nah, kalau ini sampai detik terakhir tidak bertobat, nah ini yang bisa membawa orang masuk ke neraka. Jadi ini yang namanya serius banget dosa berat ini. Ya, jadi objeknya berat, udah gitu ada 3 kondisi ini tadi. Udah sadar, tahu, dan dengan sadar dengan keputusan sudah dipertimbangkan tapi tetap dilakukan. Nah, itu jadi dosa berat. Tapi menjawab tadi Arnold bahwa apakah kalau orang melakukan salah satu dari 7 dosa pokok itu pasti berat? Nah, itu enggak. Iya. Jadi tergantung, bisa berat, bisa ringan. Ya. Nah, kita harus lihat gravitinya. Contohnya misalkan orang las gitu. Ada aja misalkan dia di dalam keinginan, ya, hanya sebentar kemudian dia menolak, ya. Nah, dia tahu bahwa ini sesuatu yang salah. Nah, di dalam contoh misalkan kita lihat Santo Fransiskus dari Assisi, pernah dia terjebak di dalam dosa ini, saking nggak bisa lepasnya dia menjatuhkan badannya itu ke mawar yang berduri. Tapi katanya menurut legenda Tuhan sayang sama dia, durinya hilang. Jadi kalau kita ke sana ada mawar tanpa duri. Gitu. Ya, tapi maksudnya kadang orang bisa jatuh ya di dalam 7 dosa pokok ini. Begitu dia menyadari, ya, juga tergantung dari gravitinya. Ya, dia belum tentu termasuk berat. Ya. Tapi harus hati-hati karena dari 7 dosa pokok ini bisa membuat orang berdosa yang lain. Yang bisa ringan, bisa berat. Sering kan kalau di retret atau apapun kan suka diarahkan salah satunya untuk mengampuni, salah satunya juga untuk memikirkan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Nah, itu maksudnya untuk pertobatan itu tadi, supaya kalau kita pernah melakukan dosa yang berat, nah pada saat retret itu mudah-mudahan bisa bertobat. Nah, jadi membebaskan diri dari dosa berat ini supaya habis itu mengubah hidup, jangan lakukan lagi gitu. Tapi namanya orang biar udah bertobat habis pulang dari retret, habis itu masih bisa dosa lagi nggak, Not? Bisa. Masih makanya masih mesti tiap hari buat orang kita buat umat Kristiani sebenarnya bertobat itu seterusnya sampai nanti dipanggil Tuhan. Jadi kita dikenal pertobatan yang terus menerus. Bukan cuma sekali waktu dibaptis ya mendapat pengampunan, tapi habis dibaptis itu mesti terus berjuang. Jadi juga nggak boleh kita pikir oh nih orang nih jahat nggak boleh, karena dia juga belum selesai cerita hidupnya. Suatu saat dia orang tertentu juga bisa, termasuk diri kita sendiri, masih bisa bertobat sampai akhir hidup kan. Sudah dibahas semua. Udah nih 7-7-nya selesai. Seru ya, kayaknya nanti aku sempat baca kalau 7 dosa berat itu ada 7 virtues ya buat lawannya. Oh, 7 bagaimana dosa kebajikan besar. Iya, kayak nah itu kayaknya seru juga tuh kalau Iya. jadi Seri ngobrol-ngobrol berikutnya. Biar terang dikit gitu. Udah, jadi maksudnya Kalau kemarin itu makannya harus lebih enak. Tapi nggak boleh dibuang-buang. iya. Terus harus berbagi. Nggak- Bagi. Oke. Tapi gimana supaya streamingnya nggak putus? Ayo Van, yang ahli hardware. Aduh. Iya. Udah selesai nih? Oke, Iya. Selesai. cukup. Cukup dulu? Cukup ya. Ya. Oke, buat teman-teman semua, demikianlah ngobrol-ngobrol di Breakfast Talk.
Dan hari ini kita telah membahas tentang 7 dosa pokok. Kalau teman-teman punya usulan tema yang lain, silakan menuliskan komentar di bawah video ini. Dan sampai berjumpa lagi di dalam Breakfast Talk berikutnya. Bye-bye. Dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.